Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat Islam dan iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi di mata pelajaran fikih kelas 2 aliyah ya. Iya, Pak. Kelas 2 apa ini? Kelas 2 C ya? C. Bapak absen terlebih dahulu ya. Muhammad Haikal Bagja, Hadir. Miftahul Rahman, Hadir, Pak. alhamdulillah hadir semua ini ya. Hadir. Baiklah, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Miftahul Rahman untuk memimpin doa pada siang hari ini. Doa belajar. Ayo Miftah. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi yang akan Bapak ajarkan, kita alangkah lebih baiknya mengulas materi yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Materi kemarin itu apa? Bapak. Astagfirullahaladzim, nggak dibaca-baca ya? Ya. Materi minggu lalu itu tentang kurban. Oh ya, Pak. Ada yang tahu nggak kurban itu apa? Udah kambing, Pak. Bleh. Ya. Untuk apa? Dimakan, Pak. Haikal? Untuk disedekahkan. Biasanya di Indonesia itu kurbannya apa aja? Sapi, kambing, kerbau, terus perasaan, Pak. Oh enggak. Waduh, mungkin Bapak satu ini baperan ternyata. Aduh. Alhamdulillah ya. Cukup paham ya minggu yang kemarin ya materinya ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu muzaroah dan mukobaroh. Masuk ke pengertian. Pengertian muzaroah. Muzaroah memiliki dua arti. Yang pertama al-muzaroah yang berarti tor al-zur'ah atau melebarkan tanaman. Maksudnya adalah modal al-buzzar. Makna yang pertama adalah makna majaz. Makna yang kedua adalah al-inbat. Makna hakiki, makna kedua ini berarti menumbuhkan. Menurut istilah Hanafiyah, muzaroah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah, muzaroah adalah pemilik tanaman yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna muzaroah, yakni pertama kebolehan bernanam atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat atau pekerja untuk dirawat sampai berbuah. Lalu sebelum kedua belah pihak pemilik kebun dan pekerja harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil. Bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua, ketidakbolehan muzaroah dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman di dalamnya. Kemudian tanah itu
ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain. Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen. Menurut para ulama, ada yang berpendapat bahwa muzara'ah sama dengan muqabarah. Menurut Hanafiyah, muqabarah dan muzara'ah hampir tidak bisa dibedakan. Muzara'ah menggunakan kalimat bi ba'da al-kharij min al-ard. Sedangkan dalam muqabarah menggunakan kalimat bi ba ma yakhruju min al-ard. Menurut Al-Hanafiyah, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah. Menurut dari Nas, Al-Syafi'i berpendapat bahwa muqabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa muqabarah adalah sesungguhnya pemilik hanyalah menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Sampai sini sudah paham belum apa tadi perbedaan muzara'ah dan muqabarah? Alhamdulillah. Lanjut ke dasar hukum muzara'ah atau muqabarah. Di sini ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan surat Al-Zukhruf ayat ke-32. Haikal, ayo dibaca mana Qur'annya. Al-Zukhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allahul Azim. Di sini yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Ayat tersebut menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi-bagi rahmat Tuhan, pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu? Wahai Nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasarkan kebijaksanaan kami, baik yang bersifat umum maupun khusus. Lanjut ya ke bagian syarat-syarat dan rukun-rukun muzara'ah dan muqabarah. Yang pertama, syarat muzara'ah atau muqabarah. Menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzara'ah ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu yang berlaku akad. 1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
Yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah A. Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan sebab dan ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. Yang kedua, batas-batas lahan itu jelas. Yang ketiga, lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. Yang keempat, syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut. 1. Pembagian hasil panen harus jelas. Yang kedua, hasil panen itu benar-benar milik bersama. Yang ketiga, bagian antar amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Yang keempat, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Yang kelima, tidak diisyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. Lanjut ke rukun-rukun muzaroah dan mukobaroh. Yang pertama, penggarap dan pemilik tanah atau yang biasa disebut dengan akid. Akid adalah seseorang yang mengadakan akad. Di sini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah, pihak-pihak yang mengadakan akid. Maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzaroah atau mukobaroh sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang yang berakal sempurna, dan seseorang yang mampu berikhtiar. Lanjut, objek muzaroah dan mukobaroh atau ma'qud ilaih. Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau hukum yang dijadikan objek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harga dan manfaat apa yang diambil. Akad muzaroah dan mukobaroh itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali atau dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya, atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Nah, lanjut ke yang ketiga, ini harus ada ketentuan bagi hasil. Di sini hal ini harus diketahui dengan jelas di samping untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul ke permukaan dewasa ini adalah dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Yang terakhir ini yang paling penting, adanya ijab dan qabul. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Lanjut yang terakhir nih, poin terakhir, hal-hal yang membatalkan muzaroah dan mukobaroh. Yang pertama, habis masa muzaroah dan mukobaroh. Yang kedua, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Yang ketiga, adanya uzur. Adanya uzur di sini adalah salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak penggarap atau pengelola, yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain, yang pertama, pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah. Adapun uzur yang kedua, petani seperti sekait ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, mungkin itu penjelasan terkait muzaroah dan mukobaroh yang dapat Bapak sampaikan. Sejauh ini ada yang ingin dipertanyakan atau tidak? Sudah cukup jelas semua ya? Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya Bapak kasih PR untuk kalian berdua ya, untuk memberikan contoh di sekeliling kalian tentang perilaku muzaroah dan mukobaroh.
Ya, itu PR kalian ya. Tuh. Contohnya apa saja yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kalian tentang muzaroah dan mukobaro itu? Minimal 3 ya. Oke. Ya mungkin sekian yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.